Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Masih puasa semuanya? Masih ya. Oke, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah memasuki bulan puasa, yaitu hari ke-17. Hari ke-17 ini adalah kalau Ramadan malamnya nuzulul Quran atau malamnya turun Al-Quran. Nah, di malam nuzulul Quran ini kita harus memperbanyak membaca Al-Quran agar kita mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sebentar lagi kita akan uh, memperingati Hari Raya Idul Fitri. Jadi kalian harus tetap semangat terus puasanya ya. Tinggal sedikit lagi yang puasanya masih full, Bu Septi kasih 5 bintang buat kalian. Yang puasanya belum full atau masih ada yang batal, nggak apa-apa. Harus semangat, harus belajar menjalankan puasa. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama meneruskan pembelajaran yang kemarin. Tema 8, subtema 4, pembelajaran 4, 5, dan 6. Ingat, ini adalah subtema 4, pembelajaran 4 sampai 6, pembelajaran yang terakhir di kelas 1 ini. Setelah ini tidak ada video lagi karena bukunya telah selesai. Alhamdulillah, 1 tahun kita belajar seperti ini. Kita jalankan, semoga ada hikmahnya di masa pandemi ini. Sebelum Bu Septi mulai, yuk sama-sama kita baca doa untuk memulai pembelajaran pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Nah, pembelajaran kita pada tema ini yaitu menjaga keselamatan di air, menuliskan kalimat ungkapan permintaan tolong, berkreasi dengan tanah liat. Sikap yang akan dikembangkan, peduli kesehatan, tanggung jawab, peduli lingkungan, serta terampil. Nah, sekarang kita akan mengamati banjir yang mengendangi jalan. Siapa yang rumahnya pernah banjir di jalannya? Ya, sama. Bu Septi juga rumahnya pernah banjir di jalannya. Bahkan pernah masuk ke rumah. Ada yang pernah masuk ke rumah nggak banjirnya? Kalau ada berarti sama ya kayak Bu Guru. Nah, sekarang kita amatin, Nak. Hujan turun cukup deras. Parit di sekitar di lingkungan tidak cukup menampung air. Parit itu artinya selokan ya. Air hujan pun meluap sampai ke jalan. Kalian pun terasa lebih berat berjalan kalau misalkan di air ya kan? Kalian juga harus hati-hati saat berjalan di genangan air. Kenapa harus hati-hati? Biasanya kan di jalan ada yang berlubang ya kan? Kalau kalian masuk ke lubang itu nanti kesleo bagaimana? Makanya harus hati-hati atau licin ya kan nanti terjatuh. Sekarang menjaga keselamatan di air. Bagaimana menjaga keselamatan di air? Saat banjir air yang menggenang di jalan, kaki itu kan terasa berat ya nak karena terendam air. Nah, ayo lakukan latihan berjalan di dalam air. Selalu siap siaga kalau bencana itu dah datang. Dengan apa? Misalkan dengan cara berpegang tangan dengan teman kalian atau orang tua kalian. Ya, sekarang kita akan membaca teks percakapan. Nah, Ana dan teman-teman senang beraktivitas di air. Mereka melakukan latihan untuk menghadapi bencana. Kini saatnya mereka kembali ke kelas. Saat masuk kelas, terjadilah percakapan. Setelah beraktivitas dalam air terasa lelah ya. Memang lelah tapi menyenangkan. Oh ya Melanie, bolehkah saya minta tolong? Boleh Ana. Apa
Bisa saya bantu? Saya akan memanggil Bu Guru, tolong bersihkan papan tulis ya. Baiklah Ana, saya akan membantu membersihkan papan tulis. Terima kasih Melani, terima kasih kembali. Nah, di percakapan itu terdapat kalimat minta tolong. Kalau sudah ditolong, jangan lupa ucapkan terima kasih. Nah, di bawahnya ini ada satu kata, coba kalian buat kalimat permintaan tolong. Contohnya nomor satu, di sana ada payung. Contohnya gimana? Bu, tolong ambilkan payung di luar hujan. Ya. Lalu yang kedua, air. Tolong matikan keran air itu. Ya. Yang ketiga, Andi, tolong bantu korban longsor di Bogor. Yang keempat, ada kata sakit. Ada yang bisa? Nah, Ana, tolong jaga adikmu yang sedang sakit. Yang kelima, banjir. Delisa, tolong buang sampah di tempatnya agar tidak banjir. Nah, itu adalah kalimat minta tolong sesuai dengan kata yang diminta. Anak-anak sekarang coba buat kalimat nomor 6 sampai 10 sendiri. Ya, coba bisa nggak angin topan, bencana alam, gunung meletus, gempa bumi, serta selimut. Semuanya berhubungan dengan bencana alam. Ya, bisa ya insya Allah. Aduh, maaf, kepencet ya. Lalu sekarang kita nah tadi sampai sini. Mengamati berbagai hiasan dari tanah liat. Tanah liat itu bentuknya lunak, mudah dibentuk ya kan? Kalian bisa mengkreasikan tanah liat berbagai bentuk. Ya, kalau tanah liat ini adalah karya 3 dimensi karena memiliki ruang. Ya, kalau karya 2 dimensi itu hanya memiliki panjang dan lebar. Itu perbedaannya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang kelima. Itu ada membuat kalimat, ungkapan permintaan tolong, mengukur suhu benda dengan satuan tidak baku. Sikap yang akan dikembangkan hampir sama, peduli sosial, gotong royong, tanggung jawab, peduli lingkungan, dan santun. Nah, mengamati kegiatan tolong-menolong. Bencana alam dapat terjadi kapan saja, kita nggak ada yang tahu. Bencana itu datangnya kapan, hanya Allah yang tahu, dan itu atas kuasa Allah. Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Saat bencana alam sangat diperlukan bantuan. Kita bisa meminta tolong kepada orang lain. Rasti dan teman-teman sedang berada di balai desa. Mereka sedang membantu mengisi bak penampungan air. Mereka saling tolong menolong ya. Kita sebagai manusia harus saling tolong menolong dalam hal kebaikan ya. Tidak dianjurkan atau tidak diperbolehkan dalam hal keburukan. Contohnya apa? Saat ulangan kalian saling tolong menolong memberi jawaban. Itu nggak boleh ya. Mau tolong menolong harus dalam hal kebaikan. Nah, kita baca, anak kelelahan, matahari bersinar terang, angin bertiup sepoi-sepoi. Rasti dan teman-teman telah selesai mengisi bak penampungan air bersih. Kemudian mereka beristirahat di aula balai desa. Saat istirahat, Melani melihat anaknya tampak pucat. Kemudian terjadilah dialog atau percakapan. Ana, kamu tampak pucat. Apakah kamu sakit? Tidak tahu Melani, saya merasa lemas. Mungkin saya lelah setelah melakukan kegiatan tadi. Coba saya pegang dahimu. Wah, dahimu terasa panas. Nah, telapak tangan itu adalah apa? Satuan alat ukur suhu yang tidak baku. Kita bisa merasakan panas atau dingin menggunakan telapak tangan. Nah, sekarang di sini ada praktek ya, ada praktikum tentang suhu. Nah, Melani akan membuat percobaan untuk merasakan suhu panas dan dingin. Melani mengajak teman-teman ke rumahnya. Melani mengajak mereka mengikuti percobaan. Nah, kita coba ya. Yang pertama harus siapkan 3 wadah. Letakkan ketiganya di atas meja. Isilah 3 wadah tersebut dengan airnya sama banyak. Tapi suhu air di dalam 3 wadah itu berbeda-beda.
Misalkan ada panas, ada dingin. Minta salah satu teman maju ke meja percobaan. Nah, minta tangan kanan ke wadah satu, tangan kiri ke wadah tiga selama 30 detik nih. Apa yang berbeda? Apa yang dirasakan tangan kanan? Apa yang dirasakan tangan kiri? Kalau tangan kirinya di air suhunya panas, pasti dia merasa kepanasan. Kalau tangan kanannya dingin, merasa dingin. Nah, habis itu setelah itu minta masukkan kedua tangan ke wadah yang kedua secara bersamaan. Apa yang dirasakan tangan kanan, apa yang dirasakan tangan kiri. Bisa nggak kalian membedakan tersebut? Mengapa terjadi demikian? Coba praktekkan di rumah ya. Apa? Ada panas, ada dingin, lalu nanti ada apa? Kalian rasakan apa perbedaannya? Ya, bisa nak semuanya ya. Oke, kita lanjut lagi pembelajaran 6, merawat tanaman, menulis pujian, menghitung penjumlahan. Materinya yang akan kita pelajari atau sikap yang akan kita kembangkan, peduli sosial, gotong royong, tanggung jawab, peduli lingkungan, kerjasama, dan santun. Bencana tanah longsor di Desa Mulia. Di Desa Mulia terletak di lereng bukit. Di Desa Mulia itu terjadi tanah longsor bencananya. Bencana itu terjadi pagi hari. Puluhan rumah tertimpa runtuhan tanah. Kasihan sekali ya. Semua penduduk mengungsi di halaman balai desa. Semua rumah dalam keadaan rusak. Tanah longsor sering terjadi di lereng perbukitan dan lereng pegunungan. Tanah longsor itu terjadi karena tanahnya terbawa air hujan. Hal itu terjadi karena banyak pohon yang ditebang. Karena pohonnya tidak bisa apa? Karena biasanya pohonnya bisa eh, nahan tanah kalau udah ditebang tidak bisa lagi. Akibatnya jika turun hujan, maka air akan menghanyutkan tanah. Pak Yuda, Kepala Desa Mulia, mendatangi Desa Makmur. Di sana Pak Yuda mendatangi Pak Wawan, Kepala Desa Makmur. Pak Yuda, katanya, Pak Wawan tolong bantu kami, desa kami terkena bencana tanah longsor. Kata Pak Wawan, baik Pak Yuda, saya siap membantu Desa Mulia. Saya akan umumkan ke penduduk Desa Makmur. Terima kasih Pak Wawan, kami sangat menghargai bantuan Desa Makmur. Pak Wawan bersama dengan penduduk Desa Makmur menuju lokasi bencana tanah longsor. Pak Wawan memimpin penyerahan bantuan ke Desa Mulia. Kata Pak Wawan, ayo kita bantu Desa Mulia, tolong dirikan tenda di halaman balai desa. Penduduk Desa Makmur, penduduk Desa Mulia, mohon segera ke balai desa, tenda-tenda bantuan telah didirikan. Penduduk Desa Makmur 2, Bapak-bapak, tolong bantu menggendong anak balita. Lalu yang ketiga, ibu-ibu tolong memasak di dapur umum. Yang keempat, dokter sudah siap di balai desa. Bagi yang sakit, periksa ke sana. Penduduk Desa Mulia ini sangat berterima kasih. Mereka dapat bantuan dari Desa Makmur. Penduduk kedua desa saling menolong. Mereka membersihkan tanah longsor. Mereka juga membangun rumah yang tertimpa tanah longsor ya. Di sini kita ambil kesimpulan bahwa sebagai manusia harus saling tolong menolong dalam keadaan sulit ya. Nah, sekarang tuh cari ungkapan kata tolong yang ada pada kalimat percakapan tadi. Yang pertama, tolong bantu kami, desa kami terkena bencana longsor. Tolong dirikan tenda di balai desa. Bapak-bapak, tolong bantu menggendong anak balita ya. Itu adalah kalimat permintaan tolong. Nah, sekarang nomor 1, kalian beri tanda checklist untuk ungkapan permintaan tolong, lalu tanda silang untuk permintaan yang bukan tolong. 1, kita harus selalu waspada akan datangnya bencana alam. Tidak ya. Kedua, kami memerlukan bantuan air bersih. Tidak, itu bukan kalimat permintaan tolong. Yang ketiga, mohon tutup pintu pagar. Ya, itu kalimat minta tolong. Ambilkan selimut adikmu. Ya, minta tolong itu ya. Tolong jaga tasku. Minta tolong. Minta tolong antarkan adik ke sekolah. Ya, itu jelas sekali. Kalimat minta tolong.
Lalu kita ke baca teks. Nah, jam istirahat. Rasti dan teman-teman sudah selesai bermain. Mereka beristirahat di halaman sekolah. Ahmad dan Wayan sedang bermain bola. Rasti dan Ana duduk di bawah pohon. Melani dan Togar sedang piket membersihkan kelas. Mereka melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Setelah piket membersihkan kelas, Melani beristirahat bersama Rasti dan Ana. Rasti mengajak teman-teman bermain sambil belajar. Bermain merasakan suhu tubuh dengan telapak tangan tadi. Rasti dan Ahmad menyentuh dahi teman secara bergantian. Rasti menyentuh dahi Ana dan Melani. Ahmad menyentuh dahinya Wayan sama Togar. Apakah kalian pernah mengukur suhu badan dengan telapak tangan? Apakah perbedaan suhu hasil pengukuran tiap orang berbeda? Iya, pasti berbeda beda tergantung telapak tangan teman kita ya. Nah, alhamdulillah sekarang kita masuk ke glosarium. Yang pertama itu ada angin topan. Angin topan itu artinya angin puting beliung, gerakan angin yang berputar-putar atau angin. Angin itu adalah udara yang bergerak. Banjir, banyaknya air yang deras kadang meluap. Bencana alam, bencana yang disebabkan oleh alam seperti gempa, bumi, angin besar dan banjir. Kerja sama, kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang, lembaga pemerintah untuk mencapai tujuan bersama. Kalian tahu, tenda. Tenda itu kain tebal digunakan untuk kemah. Sekarang kerangkuman. Bencana alam menyebabkan banyak kerugian baik harta maupun jiwa. Jadi bencana alam itu terjadi akibat ulah manusia yang sebenarnya bisa kita cegah ya. Tanah liat dapat dijadikan bahan untuk membuat kerajinan. Kita harus selalu menjaga keselamatan saat berada di dalam kolam. Ungkapan terima kasih dapat disampaikan saat kalian meminta tolong. Indra, manusia dapat digunakan untuk mengetahui dingin dan panas. Ya, tadi menyentuh. Bekerja sama dapat dilakukan di rumah, di sekolah, atau di lingkungan rumah kalian. Kata tolong digunakan untuk meminta bantuan kepada orang lain. Nah, alhamdulillah telah selesai pembelajaran kita pada akhir semester ini. Semoga penjelasan Bu Septi dari awal sampai akhir kalian dapat pahami dengan baik. Bu Septi minta maaf kalau misalkan selama Bu Septi menjelaskan ada yang kurang dapat dipahami. Boleh tanya ke Bu Septi jika ada pernyataan atau pembelajaran yang kurang dipahami. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.